Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Time to Talk. Kita masih membahas TV analog perlahan mati ya. 2 November 2022 nanti adalah target kita mematikan seluruh siaran analog menjadi siaran TV digital. Masih bersama kami terhubung melalui sambungan virtual Pak Iris Munandar selaku Ketua Umum Asosiasi TV Siaran Digital Indonesia dan juga Pak Nur Syawal selaku akademisi. Kita ke Pak Iris dulu. Pak Iris, tadi Pak Syawal sempat menggarisbawahi ya, membangun industrinya sudah, kemudian PR berikutnya adalah bagaimana menjawab tantangan pasar, mengajak masyarakat untuk menonton televisi digital, begitu PR-nya katanya. Pak Iris, bagaimana? Apakah masyarakat Indonesia sudah benar-benar siap dengan analog switch off ini menurut Pak Iris? Iya, saya bilang bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya sudah siap gitu kan, karena kita kenal masyarakat Indonesia itu sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi. Mbak Dita, dulu kita kenal ada 2G, 3G, 4G handphone, itu masyarakat Indonesia mau seketika pasti mengganti gadgetnya. Apalagi hanya sekedar menambahkan STB, set-top box atau decoder yang harganya hanya 250.000 itu pun juga bagi masyarakat yang masih menggunakan televisi analog atau televisi tabung gitu kan. Nah, jadi determinasi teknologi ini dimaknai oleh masyarakat Indonesia ini sangat adaptif. Itu yang keyakinan besar saya. Tapi ini pun juga betul apa yang disampaikan oleh Pak Al tadi. Ketika masyarakat berbondong-bondong lah istilahnya datang ke era TV digital, kemudian ketika masuk menikmati era TV digital ini kok sama saja gitu kan, tidak ada sesuatu yang baru gitu kan. Maka di era TV digital ini kan kita melihat bahwa teknologi sudah selesai. Yang jadi tantangan kita selanjutnya adalah bagaimana menghadirkan konten-konten yang saya lihatnya proximity-nya lebih dekat lah dengan masyarakat. Killer konten lah atau konten-konten yang dekat dengan masyarakat, karena itu keberagaman konten itu yang selalu kita dengungkan, ATSDI selalu kita dengungkan, diversity of content ini. Jadi kalau program-program yang selama ini kalau kita evaluasikan tadi Jakarta sentris lain sebagainya, gunanya apa sih berita kemacetan di Jakarta dinikmati oleh orang Papua, kan enggak. Tapi kalau misalkan kita buat program-program yang dekat, kalau misalkan TV-nya di Papua mengeksplorasi potensi-potensi Papua, atau tadi kata Pak Al juga TV Papua bisa sharing konten misalkan ke Badar TV gitu kan, sehingga orang-orang Papua yang ada di kawasan Jabodetabek ketika melihat Badar TV ya rindu pulang kampung atau rindu kampung halamannya setelah bertahun-tahun nggak pulang dari Jakarta. Nah, hal-hal itulah yang kita inginkan sebenarnya dengan kehadiran era televisi digital ini, Mbak Dita. Berkonten. Dan berbicara tentang TV digital ini nih Pak, lembaga penyiaran ya, sudah ada berapa banyak sih anggota dari ATSDI untuk saat ini? Iya, kita ada 64 lembaga penyiaran yang ada di bawah naungan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, mulai dari Aceh hingga wilayah timur di Papua gitu. Tapi memang ada beberapa lembaga penyiaran yang masih belum selesai proses perizinannya, akibat pada saat Menteri Parudiantara ya pernah di freeze proses perizinannya, dan di era Menteri Pak Joni Plate ini sudah ada beberapa anggota kita yang sudah memiliki izin tetap atau IPP tetap penyelenggara penyiaran ini, Mbak Dita. Kita ke Pak Syawal terlebih dahulu. Pak Syawal sebagai seorang akademisi, apakah nanti analog switch off ini akan berpengaruh juga untuk dunia pendidikan, Pak Syawal? Bisa ya, bisa tidak ya. Kalau pandemi masih panjang mungkin masih bisa dimanfaatkan, tapi kalau pandemi nggak ada, barangkali situasi kedaruratan untuk menggunakan televisi nggak ada, sehingga ya terminologinya adalah pasar ya. Jadi kalau pasar senang, dia akan makan gitu. Jadi masalahnya itu aja. Kalau isinya menyenangkan, orang suka, ya pasti banyak yang nonton gitu. Tapi lagi-lagi ini saya kembali mengingatkan ya, ada seorang fisikawan murni dari Jepang, Michio Kaku, itu memberi ramalan 20 tahun lagi, itu nggak lama loh 20 tahun lagi ya. Saya mudah-mudahan masih hidup lah 20 tahun lagi, mudah-mudahan, amin. Itu
budaya visual kita sudah berubah. Manusia itu berubah budaya visualnya. Kenapa? Karena layar itu udah nempel di mana-mana. Pokoknya setiap ada bidang datar itu adalah monitor. Sekarang itu udah terjadi kan. Tinggal kita sentuh aja apa gitu pintu kulkas, kelihatan isi kulkasnya apa gitu ya dalam bentuk layar visualisasi tentu saja ya. Itu yang disebut dengan Internet of Things ya. Jadi microwave itu udah bisa ada sambungan internetnya, lalu ngobrol sama si kulkas gitu. Gue nanti mau masak ini karena si microwave udah ditulisin resep masakan ini sama yang punya microwave-nya ya. Saya akan masak jam sekian nih, menunya ini. Si microwave akan periksa ke kulkas isi kulkas itu tentang menu tadi, telur ada nggak, mentega ada nggak, dan seterusnya dalam kulkas. Kalau nggak ada, si kulkas akan bilang, oh ada order nih. Dia akan order ke toko online, pesan telur, pesan susu, pesan sekian, gitu. Internet of Things, bukan kita yang order, kulkasnya yang order. Nanti tukang paket datang ke rumah, paket, bawa telur, bawa mentega, segala macam. Pembayaran udah langsung terjadi, karena sekarang orang nggak usah ngapa-ngapain nih, nanti tinggal SMS lagi. Tinggal notifikasi di HP kan, ada tagihan sekian dari apa gitu, toko online. Ya, untuk mentega, telur, oh mungkin nih si kulkas nih mesen nih untuk masakan gue nanti siang. Iya, gitu kan. Dalam dunia masa depan, manusia itu amat sangat nyaman banget, sangat praktis, serba praktis. Jadi nggak mau ribet. Ya, itu ramalannya. Dalam masa depan tuh semua layar datar menjadi monitor gitu. Nah, ini kan tantangan kita juga, format televisi nanti seperti apa, ya kan? Karena itu akan bercampur aduk tuh antara tayangan internet, tayangan free to air. Saya juga nggak tahu apakah monitor tadi itu kemudian ada kabel antenanya nanti ke atas gitu atau gimana, saya nggak ngerti ya. Ada sih, ada inovasi sekarang ya, ternyata antena TV digital itu hanya 1 lambda aja ya dipakai itu, jadi cuman kira-kira 45 atau 50 cm ya 1 lambda gitu kan. Kemudian aluminiumnya diganti dengan lingkaran-lingkaran kabel tembaga atau ya kuningan, yang paling parah memang kuningan, ya harusnya tembaga. Lalu dia bisa menangkap sinyal itu dengan baik gitu. Ya, jadi tapi tetap harus pakai antena, masalahnya itu dia ya, FTA kan, ini terestrial frekuensi radio gitu, meskipun namanya TV digital ya. Jadi dia harus pakai perangkat tambahan yang sebetulnya nggak praktis ya bagi zaman masa depan itu ya. Tapi kita nggak tahu ada inovasi apa enggak ya, nanti antena itu bentuknya gimana, saya nggak ngerti, bukan peramal juga. Tapi pada suatu saat ada tantangan lain ya dari para produser TV digital ini gitu. Sudah pertama harus bersaing dengan teman-teman industri besar ya, industri lama. Kedua, bersaing untuk mendatangkan penonton untuk mau nonton televisi jenis free to air yang mungkin agak nggak praktis. Yang ketiga, dalam 20 tahun ke depan ada budaya dalam mengkonsumsi perubahan dalam konsumsi media gitu. Ini kan sudah menghantam koran, udah hilang ya. Koran sekarang udah relatif almarhum ya. Tinggal beberapa aja yang maksain terbit. Itu pun kertasnya udah kecil banget gitu. Tipis halamannya dan harganya tetap mahal seperti dulu. Radio udah megap-megap, meskipun orang bilang radio nggak akan pernah mati karena orang membutuhkan alat yang nggak pernah mati gara-gara tantangan alam. Itu sebabnya kenapa televisi juga di beberapa negara maju itu dipelihara. Di Jepang, di Jerman itu frekuensi radio seperti yang kita pakai sekarang itu dipelihara ya. Bahkan dimanfaatkan oleh macam-macam. Kalau di jalan tol mereka pakai untuk informasi bencana jalan tol ya, kalau di Eropa itu. Jadi dia bisa menginterferensi perangkat radio di mobil, menghentikan seluruh siaran, menghentikan CD bahkan yang sedang berputar di dalam televisi, di dalam perangkat audio mobil. Lalu muncullah suara, hati-hati di kilometer sekian ada tabrakan, masuk ke pintu keluar exit ini untuk menghindari kemacetan, kayak gitu. Kalau kita kan belum kayak gitu ya, memanfaatkan radio ya kan, karena apa, maunya ya kalau bisa dijual frekuensi kenapa enggak gitu, jual aja, disewain aja gitu kan, negara kita gitu ya, pokoknya jadi duit gitu, cuan gitu, ini frekuensi. Nggak ada tuh pikiran, ini frekuensi itu bisa nggak dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh kesejahteraan masyarakat gitu ya, tak ya juga pikiran itu tanya. Karena itu makanya yang penting kalau ada orang yang berani ngasih uang lebih banyak ke saya, kata pemerintah tanya, ya itu yang saya layani gitu, pokoknya cuannya banyak, itu yang saya layani. Jadi kalau teman-teman Kang Eris itu cuannya gede, pasti dilayani gitu, pasti ASO besok juga jadi gitu. tapi selama cuannya masih gede yang 11 itu ya ntar dulu deh yang ini mah gitu. Baik.
Tapi Itu kita termasuk. bicara soal analog switch off yang sebentar lagi akan kita canangkan ya Pak Syawal, sejauh mana lingkungan akademisi mengetahui tentang analog switch off ini, dan juga bagaimana cara Pak Syawal ini sebagai tokoh akademisi gitu untuk mensosialisasi yang namanya ASO ini di kalangan akademisi. Kami tidak mensosialisasikan ya, kami membahasnya bahkan ya. Itu dari sejak berapa tahun yang lalu kita selalu di kelas itu ada yang disebut dengan studi media ya. Jadi kita bicarakan kecenderungan, ramalan ya tadi di masa depan itu seperti apa, perubahan-perubahan, karena anak didik kami itu kan harus siap dengan masa depan ya, dalam tantangan masa depan. Jadi ketika mereka keluar nanti di lapangan pekerjaan, tiba-tiba masa depannya berubah, kerjaannya berubah, mereka siap gitu menghadapi masa depan, tidak gagap ya. Jadi di kelas kami siapkan mereka bahwa akan begini teknologi, akan seperti itu nanti budaya orang ya, konsumen itu seperti apa perilakunya, itu dibahas ya. Juga termasuk misalnya kalau kalian menjadi misalnya semacam manajernya sebuah lembaga penyiaran gitu, menghadapi persaingan seperti apa gitu, mengundang kembali pasar supaya tetap nonton, gimana caranya gitu, taktik-taktik bisnis itu juga pasti dipelajari ya. Cuman lagi-lagi kan Indonesia ini memiliki sistem yang disebut sistem penyiaran yang diatur ya secara khusus gitu. Nah, sistem penyiaran di Indonesia ini yang disebut dengan sistem penyiaran nasional menurut Undang-Undang Penyiaran sudah berbeda sifatnya karena sudah ada intervensi dari apa yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah, jadi agak sedikit kacau balau gitu sistem penyiaran sekarang itu ya. Kalau dulu kan sistem penyiaran itu disebutnya dengan sistem penyiaran yang lokal yang kemudian berjejaring untuk mencapai siaran nasional. Kalau sekarang udah hilang itu sistem penyiaran seperti itu. Sifatnya ya boleh nasional, boleh regional, boleh terserah gitu. Ya yang disambungkan dengan mukser gitu. Jadi memang definisi itu sudah didiskusikan sejak lama, apalagi istilah mukser ini kan sudah sejak hampir 10 tahun yang lalu sudah ada ya diskusinya. Baik, baik. Terakhir, harapan Pak Syawal ketika analog switch off nanti sudah terlaksana, nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Iris ya, harapan Pak Syawal selaku akademisi bagaimana Pak Syawal? Kalau terlaksana, saya sih berharap betul-betul Pak Iris ini dan teman-temannya melayani hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Dan itu bukan informasi yang digeneralisasi, gebiah-uyah gitu, seolah-olah semua sama, butuh nasi gitu. Enggak. Setiap kelompok masyarakat itu butuh gizinya masing-masing sesuai dengan sistem budayanya. Coba kecilin dulu. Pak Iris nampak paham betul tadi karena kelihatan dalam pernyataannya seperti itu, dan itu mudah-mudahan juga ditularkan juga kepada anggota ATSDI yang lain. Kedua, mudah-mudahan anggota ATSDI itu semakin banyak ya, bisa mencapai 200, karena hanya dengan kekuatan besar itulah kita bisa melawan kekuatan kelompok oligarki yang kuat itu gitu ya. Karena tanpa itu kita seperti satu buah biji sapu lidi ya. Sapu lidi kuat kalau bersatu, kalau diikat ya. Kalau satu-satu gampang patah. Itu ATSDI itu. Kalau menurut saya untuk sementara begitu. Mudah-mudahan kalau udah kuat dia bisa menjadi garda terdepan membela keragaman isi dari televisi, dan itu juga sekaligus menjadi cara menarik orang untuk nonton. Karena tadi Pak Iris bilang hasil digitalisasi televisi ada digital dividen, yaitu dipakai untuk kanal internet. Lagi-lagi itu membangun pesaing baru, karena internet itu adalah platform yang berbeda dengan free to air yang digawangi oleh Kang Iris. Jadi kita tuh mengikhlaskan frekuensi kita dipakai oleh para pesaing yang akan menyaingi kita gitu. Kan, tapi ya begitulah perjuangan. Berjuang terus Kang Iris. Baik, intinya melayani masyarakat sesuai budayanya masing-masing ya Pak Syawal ya. Pak Iris, bagaimana harapan Bapak menuju analog switch off ini? Ya, analog switch off ini sudah tidak bisa ditawar-tawar kembali, harus tetap sesuai dengan Permen nomor 11 tahun 2022, ada 3 tahapan. Bahkan saya berharap akan bisa lebih cepat lagi gitu kan, tidak sampai harus menunggu 2 November gitu. Kalau misalkan terutama
kota-kota besar di tanggal 25 Agustus 2022 Jabodetabek, kemudian ibu kota provinsi dan lain sebagainya, 11 kota besar yang sering disurvei itu kan harus menghentikan siaran televisi analog. Jadi mudah-mudahan kita harapannya sangat besar agar proses ini berjalan dengan baik. Pemerintah juga konsisten terhadap aturan yang dibuatnya, kemudian terus lakukan sosialisasi secara masif, menjaga kepentingan masyarakat itu sendiri menjadi spirit bagi ATSDI. Jadi ATSDI pun juga harus selalu memperhatikan hak-hak yang harus didapatkan oleh masyarakat agar kaget ketika layarnya itu tiba-tiba hilang karena luput dari sosialisasi yang dilakukan. Jadi masih ada waktu, tinggal 3-4 bulan lagi. Mari kita lakukan secara masif sosialisasi ini. Saya yakin Pak Al dan teman-teman di kampus juga ikut serta membahas dan mensosialisasikan ini ke tengah-tengah masyarakat. Karena ini kan hal yang sangat strategis. Masalah tadi pesaing atau lain sebagainya justru jadi challenge. Jadi terima kasih Pak Al, insya Allah ATSDI akan lebih luas lagi, lebar lagi gitu anggotanya. Memang kemarin Rakornas juga kita akhirnya membuka kepada teman-teman televisi lokal di berbagai daerah untuk bisa bergabung setelah tahun yang kemarin kita terpaksa untuk bukan menolak ya, untuk sementara fokus dulu terhadap anggota-anggota yang sudah duluan masuk ke ATSDI. Tapi sudah banyak, insya Allah. Tadi saja saya dapat informasi dari Jawa Timur ada beberapa yang ingin bergabung ke ATSDI. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan besar. Ketika kita semakin besar, hal-hal apa yang akan kita perjuangkan insya Allah akan semakin lebih kuat. Begitu ya Pak Al ya, insya Allah. Jadi mohon dukungan dan bantuan dari Pak Al dan teman-teman komunitas. Ada KNRP, kemudian juga teman-teman di jurnalis dan lain sebagainya. Satu lagi boleh masukan nih untuk ATSDI. Itu Mbak Dita. Baik. Jadi intinya konsistensi pemerintah akan menjadi spirit begitu ya Pak Aris ya, bagi Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Tadinya kita semua tentunya berharap analog switch off ini bisa segera terlaksana dan tidak ada lagi penundaan dari pemerintah agar masyarakat pun bisa merasakan berbagai manfaatnya yang sudah dijelaskan tadi. Sayang sekali Pak Aris, Pak Syawal dan pemirsa, durasi kita tidak panjang, mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Saya Dita Ruspedi pamit undur diri mewakili segenap tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu taati protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.